Ya, dan untuk mengetahui pasca penggeledahan di ruang Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, kita bergabung dengan reporter Keiko Ranti dan juru kamera Budianto di gedung Kemenperin, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ya, Keiko, ini pasca penggeledahan, polisi langsung memeriksa 2 pejabat Kemenperin terkait izin kuota impor garam. Bisa Anda kemukakan siapa dan apa peran mereka, Keiko? Ya, ada 2 saksi yang langsung dibawa oleh penyidik ke Mapolda Metro Jaya untuk lebih lanjut dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang dalam aturan kuota impor garam. Yang pertama adalah Wahyudi, ia adalah Kasubdit dari Industri Kimia Dasar yang juga merupakan anak buah dari Direktur Industri Kimia Dasar M. Khayam. Dan saksi yang kedua adalah Pipin Puja Hernita, ia menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur di Kemenperin atau ia juga yang juga menangani surat-surat yang masuk dalam divisi tata usaha. Dan untuk keduanya memang untuk secara umum bahwa Direktorat Industri Kimia Dasar ini memiliki wewenang untuk menyeleksi perusahaan rekanan importir garam serta pengajuan permohonan kuota impor. Tadi juga disebutkan dalam 21 dokumen yang disita oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ini terkait ada juga daftar-daftar rekanan importir dan juga surat permohonan untuk kuota importir. Dan juga bahwa rekomendasi impor garam ini sendiri tidak hanya dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian namun juga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan untuk masalah mengenai kuota importir garam ini juga pernah dikeluhkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ia mengatakan sangat sulit untuk menyeleksi ataupun mengendalikan kuota dari impor garam yang seringkali melebihi dari kuota seharusnya. Padahal dari peraturan yang ada bahwa impor dari garam itu sendiri sebelumnya juga harus melalui beberapa peraturan, yakni juga harus ada aturan dari penyerapan garam lokal yang seringkali disalahgunakan. Karena itu sangat sulit bahwa kasus ini mengenai importir garam tersebut banyak sekali pihak yang bermain, khususnya para importir nakal. Rima. Ya, ini Keiko, kalau saya perjelas berarti salah satunya adalah maksud kami satu dari Kimia Dasar dan satu lagi ini dari pihak Kemenperin begitu ya, dan memiliki wewenang untuk seleksi importir garam begitu ya Keiko. Lantas tindak lanjut apa saja yang akan dilakukan penyidik pasca penggeledahan hari ini? Ya Rima, selain 2 saksi yang langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dan juga ada 21 dokumen yang disita oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya, juga ada satu buah unit komputer yang ikut disita. Dan pengembangan ini tadi dijelaskan oleh Direktur Tipikor Krimsus Kombes Pol Mujiono bahwa kasus ini sebenarnya sudah lama ditangani oleh Polda Metro Jaya dan masih dalam pengembangan. Dan kedua saksi yang sudah dibawa dan akan dimintai keterangan ini nantinya juga akan menyasar ke berbagai informasi lain yang memungkinkan bahwa adanya permainan di kuota impor garam ini dan juga pihak-pihak yang mungkin bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dan ini juga masih menyasar juga karena kasus kuota impor garam ini seringkali juga dikaitkan dengan kasus dwelling time atau waktu muat barang yang juga ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan tentunya selain Kementerian Perindustrian juga ada beberapa kementerian dan lembaga lain yang dikira akan juga ikut terseret dalam kasus ini setelah sebelumnya Polda Metro Jaya juga sempat menggeledah Kementerian Perdagangan untuk kasus dwelling time. Rima. Ya baik, jadi 2 saksi ini untuk menyasar informasi lain terkait seleksi importir garam begitu Keiko. Baik, terima kasih Keiko Ranti dan juru kamera Budianto melaporkan dari gedung Kementerian Perindustrian Jakarta Selatan.